Suara Budaya Sulawesi Selatan. Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace. We stand together in this world we call our home. Menampilkan Cakraka, Kau jadikan aku Putri Aryani, Break my heart, break my heart, make me Maria Pudesa, aku pernah berjuang. Jos Florentino, yang ditinggal pergi. Gus Teja. 7 Agustus 2024, jam 8 malam, waktu Indonesia Tengah. Live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together we take action to save the planet. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Nusantara Malam masih bersama Anda. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Iya, sahabat budaya, musik seperti ini kalau udah dengar pasti udah tahu ya. Kita sekarang sudah di program masih di Nusantara Pagi ya. Di program Mosaik Budaya, peran anak muda dalam kepariwisataan. Saat ini sudah hadir ya narasumberku, beliau selaku Wakil Sekretaris DPD Ahli Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hardianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mesti panggil siapa nih? Kalau ditanya nama panggilan sebenarnya saya agak gimana ya Pak ya. Aslinya nama panggilannya tuh Sani. Oh, Sani. Iya. Oke. Kalau aku biasa dipanggil Papi Cica. Oke, Pak. Iya. Atau Jadi Bang kalau Richard. di industri itu nggak ada yang kenal Hardianti itu. Oh, Taunya oke. Sani. Sama di Iya. industri juga gitu. Kalau dibilang Richard Ferdinand mereka nggak kenal. Tapi kalau dibilang Papi Cica, oh iya itu dari Siap. Makassar. Betul Pak. Iya, oke, hari ini kita akan membahas mengenai peran anak muda dalam kepariwisataan. Iya. Seperti apa nanti ya? Iya, Kita siap. akan mengulik bagaimana anak muda, mereka peduli, mereka punya rasa bangga dengan kebudayaan kita yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi semoga lewat program ini anak-anak budaya jangan bagi keluar. Iya. Banyak sebenarnya wisata-wisata di daerah tadi Sulawesi Selatan yang dari yang Gamara semua di. Perlu dieksplor. Oke, perlu diekspor. Ibu siapa tadi tapi? Sani, Ibu Pak. Sani. Oke, nanti sebentar kita balik lagi ya. Iya, Kita siap. di awal dulu kita saling kenal dulu. Ya. Om Iqbal masih semangat ya. Oke, jadian kemana-mana. Saat lagi kami akan kembali membahas peran anak muda dalam kepariwisataan.
mo napakada temak dapi oh sapuruk maning aroku oh amat ni cintaku terpasawa gangkau langi masa paknya oke sesana tonga kasih nyawaku aso ni kita aja na agak pale pakule aku temo dalak na temo deleku sama ku sedih melok jangan na taro papojiku maga piro dikasih na nama teh jarimo upojimo napakada temardapi usapuru maning aroku amat ni cintaku terpasawa gakau langi masa paknya pake sesana tonga kasih nyawaku aso ni kita baja na agak pale pakule aku temo dalak na temo deleku sama ku sedih melok jangan na taro papojiku baga piro dikasih na nama teh jarimo maga piro dinawadi saja mangkata jarimo maga tolak dikasih na nawadi istek jarimo. Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya jangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu? Pada suatu ketika, ya, masuk. Pak, tolong dong musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak. Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana kamu. beberapa hari kemudian. Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu. Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset. Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita lanjut kembali. Iya, masih semangat ya, Bu Sani? Semangat. Oke. Iya, dunia pariwisata adalah sesuatu hal yang selalu menjadi ketertarikan bagi kita semua ya, untuk mencari tahu, menyelami lebih dalam bagaimana dunia pariwisata di Sulawesi Selatan ini. Dan tentunya kita sebagai orang Sulawesi Selatan, kita harus bangga ya Bu Sani ya. Harus bangga Ki dengan semua budaya, dengan semua pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi sebisa mungkin ya, sebaiknya belanjakan pakai uang tadi pariwisata Sulawesi Selatan ya. Karena banyak sekali wisata-wisata yang sekarang tiba-tiba bermunculan ya. Iya, betul. Tiba-tiba dulu tertutup oleh pohon-pohon ya kan. Sekarang sudah kelihatan. Di Maros misalnya yang sekarang lagi air terjun apa segala macam tuh ya. Betul. Nah, oke. Bu Sani mohon izin, Wakil Sekretaris DPD Ahli Sulawesi Selatan. Boleh cerita ini apa? Ya, jadi ahli ini adalah singkatan dari Association of Hospitality Leaders Indonesia. Jadi Hospitality Leaders di dalamnya itu kita merangkum, mewadahi seluruh leaders atau pimpinan-pimpinan organisasi pariwisata atau pentahelix pariwisata untuk bergabung di dalamnya. Kemudian kita berkolaborasi untuk menciptakan pastinya sesuatu yang baru atau yang bermanfaat untuk pariwisata. Nah, karena kita di Sulawesi Selatan, pastinya semua kegiatan-kegiatan kita untuk memajukan pariwisatanya Sulawesi Selatan, gitu Pak. Jadi kalau daerah-daerah lain kan pusatnya ada di Jakarta tuh. Nah, ahli DPP, Embassy-nya. Ya, Dewan Pimpinan Pusat disebutnya. Nah, di Makassar, di Sulawesi Selatan ini kita Dewan Pimpinan Daerah DPD. Seperti organisasi pariwisata pada umumnya, DPD ahli ini khususnya untuk di Sulawesi Selatan kita masih berfokus di 4 bidang pentahelix pariwisatanya Pak. Apa saja? Jadi kita masih fokus di perwakilan bidang hotel, kemudian perwakilan bidang food and beverage, makanan dan minuman, kemudian perwakilan dari bidang UPW atau usaha perjalanan, dan perwakilan dari bidang akademisi sendiri. Jadi kita masih fokus di 4 bidang tersebut karena memang kalau Sulawesi Selatan itu yang aktif baru di bidang itu. Oh, baru 4 ini ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana caranya menggandeng 4 ini supaya maksudnya bisa seiring sejalan, karena dunia pariwisata itu kan kita tidak hanya berbicara mengenai yang tadi ya, makanan minuman, kemudian usaha hotel, perjalanan. Bagaimana ini? Ya, jadi kita memang tujuannya adalah bagaimana kita semua pentahelix berkolaborasi sehingga Sulawesi Selatan itu bisa lebih dilirik. Jadi maksudnya mungkin kita akan mengadakan satu kegiatan di mana ketika tamu atau wisatawan datang ke Makassar, hotel dari teman-teman itu yang digunakan. Kemudian makanan F&B-nya, restorannya siapa. Kemudian siapa yang mengarrange atau siapa yang mengatur paket perjalanannya itu dari travel mana, usaha perjalanan mana. Kemudian untuk riset dan penelitiannya itu melibatkan dari teman-teman akademisi. Jadi kita saling bahu-membahu gitu Pak. Jadi dengan adanya satu kumpulan atau satu kelompok tamu yang datang ke Makassar, semua teman-teman yang ada di industri itu kebagian. Jadi yang hotel dapat, yang travel dapat, betul. Makanan minuman dapat. Jadi kita semua bisa secara ekonominya dapat. Sulawesi Selatan juga bisa naik dari secara kunjungan. Nah, mohon izin Ibu Sani. Ini
kita flashback lagi beberapa Iya. tahun sebelumnya ya. Ini sempat terjadi COVID waktu itu. Iya, betul. Nah, bagaimana keadaan pada saat itu? Jujur Pak, waktu itu teman-teman sendiri banyak sekali yang mengeluh. Kemudian akhirnya ada beberapa yang mengalami juga, dan bisa kita lihat sekarang Banyak usaha, khususnya teman-teman yang di hotel, banyak hotel yang akhirnya tutup karena memang tidak sesuai Tidak dengan kuat gitu ya. operasional Iya, sehari-hari dengan iya. kondisi saat itu juga. Kemudian yang travel pun sama, dengan bahkan sebelum COVID pun kita di travel sudah mulai dapat masalah dengan adanya online travel agent yang online akhirnya begitu. yang ke travel itu kan sedikit maksudnya sekarang gimana? ya. Maksudnya gimana? Iya. Akhirnya karena kemudahan teknologi Pak, kemudahan teknologi yang orang-orang bisa bikin paket sendiri, bisa cari tiket sendiri, itu akhirnya teman-teman di travel itu jadi berkurang kan jasanya. Akhirnya apalagi kayak anak muda yang sudah bisa internet sendiri, mereka itu pasti langsung ahli IT. cari informasi sendiri Pak, tidak butuh dibantu tidak lagi langsung sama datang lagi. travel. Iya. Tidak langsung datang ke tempat travel begitu ya. Mereka bisa arrange sendiri, makanya kita sengaja berkumpul bersatu, bekerja sama bagaimana supaya kita bisa menggait tamu kelompok khususnya ya yang banyak, kemudian mereka bisa spend time banyak di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi begitu teman-teman atau tamunya datang, semua teman-teman yang industri tadi itu bisa kebagian. Makanya saling menguntungkan lah, saling bekerja sama, karena itu tadi Pak, hotel ada yang masalahnya karena masih pasca COVID, kemudian teman-teman travel juga masalahnya dengan travel agent orang masih berpikir online, gitu, masih takut ya pada saat itu. Betul Pak. Iya. Nah, ada salah satu hotel juga pada saat itu di 2020 2021 itu kan salah satu hotel besar begitu ya. Jadi kita masuk gitu, aduh, ini ada orang dah. Jadi orang kan maksudnya masih terdampak juga. Tapi hari ini saya dapat informasi terbaru juga yang hari ini saya baru tahu bahwa ternyata IT di satu sisi dia bisa menguntungkan, tapi di satu sisi juga ada plus minusnya. Betul, ya. Pak. Salah satunya misalnya kan orang jadi lebih gampang tinggal buka handphone bisa. Nah, kasihan jadi akhirnya mereka ini yang maksudnya yang sudah bahkan bertahun-tahun konvensional. Ya, konvensional yang sudah bertahun-tahun, yang disitulah hidupnya, tapi mereka akhirnya bisa dikatakan ya, mohon izin Ibu Sani, saya harus bilang mereka harus mengalah begitu ya. Betul Pak. Terus bagaimana mereka bisa bangkit? Itu adalah salah satu bukan kendala sih, permasalahan yang PR memang besar. PR besar buat kita di industri. Tapi kembali lagi, kembali ke tujuan atau visi misi utama kita, yaitu memberikan pelayanan. Jika orang-orang akhirnya memilih untuk travel online agent online gitu, mereka kan pasti akan melakukan semuanya sendiri tanpa adanya pelayanan. Nah, sementara jika masih pakai yang konvensional itu kita masih dengan pelayanan, datang disambut, diantar kemana-mana, diberikan servis terbaik. Nah, itu akhirnya yang menjadi jualan kita, dan jika perjalanan kelompok itu kita masih bisa unggul, dan jarang juga kalau perjalanan kelompok yang menggunakan online paket gitu. Jadi mereka pasti tetap ngambilnya ke kita. Jadi meskipun sebenarnya ada PR itu tadi, tapi kita masih bisa tetap optimis. Mungkin paling yang kurang dan tidak bisa kita bendung sekarang itu adalah penjualan tiket. Yang dulunya kita masih bisa jualan di travel dengan nyaman, sekarang kan semua orang sudah bisa beli tiket sendiri. Jadi mau tidak mau ya penjualan tiket harus ditutup. Jadi paling kita sekarang lebih orang-orang travel lebih fokus di jualan paket wisata 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam, seperti itu. Betul Pak. Jadi pelayanannya betul-betul yang servis ditingkatkan, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas terbaik. Nah, salah satunya ini kan udah kompetisi ya, secara tidak langsung. Kita tidak bisa menghindari kompetisi. Betul, Pak. Apalagi kan dunia pariwisata itu kan dia sesuatu yang ide. Nah, ide kemudian juga
gimana ya caranya supaya maksudnya menarik. Iya betul Pak. Nah disinilah peran anak-anak mudanya Pak. Iya. Sekarang rata-rata hotel, F&B, restoran dan segala macam Iya. pasti melibatkan tim-tim anak muda yang memang mereka pro digital. Iya. Jadi semua sekarang itu serba promosi online, kemudian dengan konten-konten yang menarik, Yang sangat menarik, video, foto, dengan editing yang Iya. luar biasa. Nah itu adalah salah satu cara teman-teman industri untuk Iya. menarik kembali tamu-tamu dengan melibatkan itu tadi. Kalau mungkin orang-orang industri yang di belakang layar pada senior-senior itu Iya. kurang melek teknologi. Nah akhirnya mereka menggandeng Iya. si anak-anak muda ini yang betul-betul super IT-nya super Iya. gitu. Jadi semuanya bisa Tercover kembali ya. tercover. Iya, oke. Nah, mohon izin Ibu Sani, gini sekarang begini. Ya kita bersyukur bahwa maksudnya anak-anak muda sekarang, teman-teman kita, sahabat-sahabat muda ini mereka juga punya kepedulian begitu ya, dengan terbantunya kita kolaborasi antara, kalau orang bilang sekarang ya lagi tren adalah kolaborasi, bukan versus sih, tapi Iya. kolaborasi. Kolonial menggandeng milenial gitu. Betul. Nah, tapi begini, tapi ya tidak bisa disalahkan juga ya. Artinya kan ada juga sebagian anak-anak muda ya kan, mereka juga butuh have fun, ya kan, menghibur diri. Tidak bisa juga kita salahkan bahwa mereka lebih banyak menghabiskan uangnya di tempat-tempat have fun seperti mall begitu ya. betul. Nah, bagaimana ahli ini menangkap peluang ini supaya ayo kita ajak ini anak-anak budaya supaya mereka juga melihat pada tidak salah Joko kalau misalnya uangmu dipakai untuk menghidupkan menghidupkan dunia pariwisata di Sulawesi Selatan. Bagaimana ahli melihat menangkap peluang ini? Sebelumnya jangan salah Pak, mall itu adalah salah satu pusat perbelanjaan juga yang saat ini tuh sudah masuk di kategori tempat udah dilirik shop, souvenir shopnya. Setiap kita melakukan perjalanan. Oke, berarti udah dilirik sama ahli ya. Waduh, keren. Dan berarti sebenarnya bukan ahli saja Pak. Semua kegiatan industri pariwisata ini juga sekarang mall ini sudah bukan lagi yang sekedar kita datang jalan-jalan, itu bahkan bisa menjadi salah satu tempat wisata juga sendiri. Namanya sekarang itu wisata belanja. Jadi meskipun si anak-anak muda ini tanpa sadar ke mall, nah itu sebenarnya dia lagi berwisata tuh. Mereka belanja di situ, itu pun sudah ada pemasukan yang bisa disumbangkan ke industri pariwisata. Belum lagi kalau mereka buat story Pak, terus kemudian tanpa sengaja story-storynya mereka itu dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain akhirnya tertarik berkunjung, itu datang di situ. Iya, itu tanpa sadar sebenarnya anak-anak muda itu kadang mereka melakukan promosi gratis yang mereka sebenarnya biasa aja story-storynya itu, tapi ternyata itu adalah kegiatan-kegiatan yang membantu pariwisata. Seperti itu. Jadi penasaran begitu ya. Ini di mana? Bagus. Kemudian mereka tanpa sadar, ternyata ada yang lihat kontenku seperti itu. Jadi mereka jadinya mungkin banyak yang tanya, akhirnya mereka jadi dikenal terus pasti dimintai lagi, Kak tolong rekomendasi lagi tempat yang seperti ini di mana. Oh iya, betul. Dimulai dari satu konten. Iya, satu konten, betul. Karena ada salah satu teman saya, dia bikin sehingga jadi sesuatu kayak dia bilang tidak perlu keluar negeri. Iya. Di Solo Selatan ada itu kan mereka bikin sesuatu yang seperti apalah sehingga akhirnya ini kayak misalnya di negara ini misalnya. Padahal setelah kita telusuri ada di sekitar kita, ada di dekat kita, ada di Sulawesi Selatan. Contohnya Snowworld Pak. Oh iya. Snowworld. Trans Studio kan awalnya tidak ada, kemudian akhirnya Makassar buka. Pas awal-awal kita lihat, ini ada salju di mana ini salju. Akhirnya orang bertanya-tanya, ternyata ada di Trans Studio. Nah sekarang siapapun yang mau main salju ala-ala, silakan datang ke Trans Studio. Ada tuh salju di situ. Nah itu adalah salah satu gebrakan yang luar biasa sih. Mereka menangkap peluangnya seperti itu. Dibantu dengan anak-anak muda yang
akhirnya bikin konten-konten bahwa Yeah. Makassar juga ada saya dulu tidak perlu lagi ke luar, tidak perlu lagi ke luar negeri, Nggak perlu tidak ke Swiss. iya tidak perlu lagi ke Bandung. Makassar juga ada tonje Makassar. Ada tonji tahu di Makassar. Iya betul juga. Betul. Kayaknya keren kalau tagline-nya ada tonji di Makassar nih. Iya. Di satu sisi maksudnya kita mengangkat budaya kita, tapi ada juga unsur budaya yang kita selipkan di dalamnya, bahasa Iya, daerah. bahasa daerah. Oke. Nah, berbicara mengenai bahasa daerah, bagaimana ahli menangkap peluang ini di dunia pariwisata? Bahasa itu yang paling utama sih Pak di pariwisata. Jadi bahasa itu salah satu ciri khas kita. Ya. Jadi caranya kita menerapkan ya dengan ketika kita ada tamu, kita sambut mereka langsung dengan budaya tari-tarian. Kemudian langsung dengan bahasa-bahasa welcome yang khas Makassar atau khas Bugis atau khas Toraja di Toraja. Kemudian mereka akan begini rasanya berada di Makassar. Kemudian mereka disuguhi kegiatan-kegiatan apa istilahnya keseharian kita yang tabe-tabe misalnya. Jadi mereka Makassar begitu ya, atau Sulawesi Selatan begitu ya. Iya, jadi mereka pulangnya itu ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka bawa pulang meskipun mereka cuma 3 hari di sini. Jadi Gitu. sesuatu yang sangat berkesan begitu Iya. ya. Istilahnya maksudnya kita meracuni dalam tanda kutip budaya kita dengan kebersahajaannya, tapi tetap dengan nuansa budaya tradisional yang mengakar, sehingga maksudnya budaya itu tidak hilang ya. Jadi, nah ada di beberapa teman-teman saya di Instagram itu kan kemarin mereka sempat Instastory ada beberapa artis ibu kota yang katanya ketika mereka makan es kumis di jalan Somba Opu. Ternyata itu nggak ada tuh di Jakarta, katanya nggak ada. Iya, betul. Nah, belum lagi sempat juga salah satu selebriti juga menikmati coto Makassar. Nah, ternyata juga beda ketika misalnya menikmati makanan itu di daerah aslinya dengan dibawa pulang atau oleh-oleh. Bagaimana sekali lagi bagaimana ahli menangkap peluang ini? Peluangnya tentang oleh-oleh misalnya. Pastinya kita sudah masuk dalam paket semua ya Pak. Jadi begitu kita membuat suatu paket wisata, pasti di dalamnya kita selipkan makanan tradisional kita. Sebut saja misalnya kita ada yang paling minimal deh 2 hari tour. 2 hari tour. Pokoknya mereka harus coba itu yang namanya coto Makassar sama palu basah serigala. Mereka harus coba itu. Berarti di dalam paketnya itu makan siangnya kah, makan malamnya harus makan di situ. Kemudian harus kita bawa ke tempat budaya. Kalau tidak sempat di misalnya Bala Lompoa, setidaknya dia sempat ke Fort Rotterdam misalnya. Itu tempat budayanya. Kemudian kalau ada yang request atau minta mau ke makam, bisa kita bawa ke makam-makam pahlawan. Kemudian selain itu pasti kita ceritakan tentang kesehariannya, tradisi-tradisi kita di Makassar. Nah, itu menjadi jualan yang mereka sukai dan mereka akan lebih banyak bertanya tentang kehidupan sehari-hari, apalagi kalau misalnya tamunya itu orang-orang luar ya Pak. Mereka tuh banyak tanya, ternyata Makassar begini, itu di luar ngapain? Tuh kan mereka mencari sesuatu yang unik yang tidak ada di negaranya. Seperti itu Pak. Jadi memang itu adalah tugas kita. Setiap paket wisata pasti kita selipkan di situ. Dan kalau misalnya mungkin paket wisatanya ada 3 atau 4 hari yang agak lama, kita akan selalu selipkan performance yang mungkin ada suatu malam kita tampilkan lagi tarian yang khusus Makassar. Kemudian sambil kita siapkan lagi makanan-makanan yang belum ada sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi memang kita merangkum itu tadi F&B, makanan-makanan. Kemudian setelah itu pasti hal yang paling wajib adalah sebelum mereka pulang kita harus bawa mereka ke toko oleh-oleh yang di dalamnya ada Sulawesi Pride yang semua isinya tentang Sulawesi. Berarti waduh, ini kayaknya sesuatu yang ini ya, maksudnya mungkin di tempat lain mungkin ada tapi tidak bahasanya sedetail itu ya. Soalnya kita sekarang
harus menjualnya itu quality tourism sih Pak istilahnya. Oke, Jadi ya. mereka ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan khususnya, kita tidak lagi mengincar mereka tinggal lama atau seberapa banyak, tapi begitu ada yang datang, kita berusaha memberikan kualitas pariwisata terbaik sehingga dengan sendirinya mereka akan berusaha untuk datang lagi atau setidaknya mereka yang akan ngomong dan mempromosikan tempat kita. Oh iya, betul-betul. Sebut saja seperti iya, itu. datang Iya. ke Makassar sudah sudah rasakan semuanya. Aku sudah Betul. merasakan semuanya. Dan itu hanya bisa dirasakan di Makassar. Tidak bisa Yes. Di Makassar ada Tongji. betul. Ya, jadi dimanapun saat ini sahabat budaya mendengarkan siaran kami, ayo ke Makassar ya. Di Sulawesi Selatan banyak hal-hal istimewa yang tidak terduga. Terus bagaimana yang tentunya bisa mereka terima? Bagaimana dengan price atau harganya? Harga pasti kita karena memberikan pelayanan terbaik, kita selalu masih usahakan ada kualitas, ada harga gitu Pak. Jadi kita juga tidak bisa memberikan yang low price kemudian ngasal-asalan. Jadi memang kita sesuaikan lagi budgetnya dari permintaan tamu. Mau yang seperti apa kita komunikasikan dulu. Berarti mau sudah ada ininya ya. Maksudnya mulai dari yang sedang-sedang saja sampai eksklusif. Makanya itu ahli muncul kemudian merangkum teman-teman. Jadi orang hotel itu bukan cuma satu, orang travel bukan cuma satu, tetapi banyak perwakilan-perwakilan sehingga jika kita butuh yang misalnya paket sedang, nah bisa paket yang ini. Paket yang bintang 5 bisa yang ini. Paket yang low price yang budget anak-anak backpacker ada. Jadi disesuaikan, apapun bisa diatur sekarang. Wah, aduh. Ini sesuatu yang sangat istimewa ya. Nah, kemudian akhirnya kan tadi kita udah singgung juga bahwa peran anak muda dalam kepariwisataan. Nah, bagaimana gini? Mohon maaf sebelumnya Ibu Sani. Ini kan anak muda kan maksudnya kan emosional kan masih turun naik ya. Nah, ini gimana nih? Anak muda itu sebenarnya kalau kata Mas Menteri sih kita tidak akan menarik kemudian mengikat, tetapi biarkan si anak-anak muda ini bekerja sendiri, berkreasi sendiri tanpa mereka sadari. Nah, dari kreativitas mereka itu sebenarnya mereka sudah membantu pariwisata kita. Artinya Itu tadi. Jangan dikekang mereka, tapi berikan mereka kesempatan yang sebesar-besarnya. Tapi tetap maksudnya di ini ya. Di salah satu program bukan salah satu sih, banyak akhirnya program-program yang mereka tetap di backup begitu ya. Mereka diundang untuk kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan lari, kemudian kegiatan festival budaya atau apapun. Nah, mereka anak-anak muda itu diundang untuk ngapain? Bikin konten. Bikinlah konten sebanyak-banyaknya. Dari sudut manapun, dari angle manapun, kemudian upload di sosial media, itu akan dengan sendirinya mempromosikan pariwisata kita. Nah, itulah perannya anak-anak muda di situ dengan semua kreativitasnya mereka. Syukur-syukur kalau FYP. Nah, dari situlah orang-orang akan berdatangan. Oh, ini di mana? Ini di mana? Kayaknya harus ke sana ini. Nah, dari situ. Betul. Artinya kan maksudnya kan mereka hidup di dunia sekarang ya, maksudnya yang challengingnya, tantangannya itu kan tidak sama seperti zamannya diriku. Gak apa-apa kita jujur ya, zamannya diriku gitu loh. Jadi dulu kan semua kan masih serba terbatas ya. Tapi maksudnya di zaman itu, maksudnya zaman sebelum mereka itu kan mereka dituntut juga bagaimana caranya bisa berkreativitas, walaupun juga dengan alat-alat seadanya, dengan kondisi seadanya. Nah, sekarang mereka terbantu dengan teknologi yang begitu luar biasa. Nah, teknologi ini yang harusnya bisa menjadikan mereka menjadi, bisa dikatakan mereka menjadi role model begitu ya. Betul, Pak. Nah, bagaimana ahli menangkap role model ini? Artinya tadi aku juga sudah sampaikan bahwa mereka diberikan silakan berkreasi, silakan berkembang. Tapi kan tetap kan tidak bisa dilepaskan mereka, kan harus di backup ya. Mereka tetap di backup ini anak muda ya, supaya maksudnya kreativitas mereka ini karena gini, jangan sampai kreativitas mereka
yang tadinya kita bilang over begitu ya, itu Pak. maksudnya. Ya, betul. Bagaimana misalnya? Nah, makanya itu Pak, di sini ada tim dari akademisi juga. Ya. Jadi akademisi ini akan berperan untuk di bagian riset dan pengembangan serta ada kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi mungkin secara berkala kita akan mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai subjeknya. Ada yang tim konten, ada yang tim fotografer, ada yang tim writing dan segala macam. Kemudian kita akan memberikan pengarahan-pengarahan. Ini loh yang baik atau konten-konten yang bisa untuk membantu pariwisata. Nah, feedbacknya dari mereka selain dari portofolionya mereka yang bagus juga, yang kontennya bagus pasti akan dengan sendirinya pun dapat bayaran, Pak. Jadi tidak serta-merta mereka cuman bikin sekedar itu. Pasti akan ada apresiasi juga buat yang konten-kontennya bagus, pasti dengan sendirinya akan dilirik dan akhirnya menjadi bahan promosi yang profesional yang artinya sudah dibayar karena memang kontennya bagus begitu. Jadi kita juga akan menyeleksi yang ini kontennya edukatif, yang ini benar, tidak asal konten, ini sesuai. Nah, yang seperti itu akan dikembangkan lagi. Nah, berbicara mengenai edukatif, maksudnya pariwisata edukatif ya. Jadi di samping mereka tamu-tamu kita yang datang dari luar, ini loh budaya Sulawesi Selatan. Tapi kan sisi edukatifnya memang tidak bisa kita hindari, tidak bisa dilupakan ya. Bagaimana ahli menangkap ini? Melanjutkan aja tadi yang sudah sampaikan oleh Bu Sani. Untuk tombak dari dari experience-nya tamu itu, kita bisa bilang itu ada di guide, Pak, atau di pemandu wisata. Makanya itu kita juga punya program di mana kita betul-betul akan guide-nya apa anak muda juga atau bagaimana? Nah, itu adalah salah satu program kita sekarang untuk mengguide anak-anak muda untuk menjadi pemandu wisata. Nah, siapa anak-anak muda ini? Pastinya anak-anak muda yang bisa bahasa asingnya bagus, kemudian secara budaya juga memahami attitude-nya juga jangan lupa. Attitude-nya juga, kemudian memahami yang pastinya budaya kita karena dia akan menjadi role model atau pemandu selama tamu itu ada di sini. Berarti mereka dipilih kah atau bagaimana? Nah, untuk menjadi guide itu akhirnya akan ada dibuka Pak, pelatihan. Mereka dibekali, kemudian setelah mereka dinyatakan cukup layak, mereka bisa diikutkan sertifikasi. Begitu mereka lulus, mereka bisa langsung memegang lisensi untuk melakukan pemanduan, Pak. Nah, itu adalah salah satu program yang semoga kita bisa lakukan, yang itu mengguide anak-anak muda lagi. Karena kan jujur kalau sekarang ini guide-guide kita kalau di Sulawesi Selatan itu sudah pada senior-senior semua. Jadi butuh lagi regenerasi. Dan regenerasi itu sebenarnya nggak bisa dihindari ya. Iya, betul, Pak. Regenerasi ya, makanya Kakak Richard harap maklum ya. Tapi siapa tahu guide itu tuh bukan kerjaan juga sih, itu bisa bagus kalau mereka jadikan sebagai profesi ya. Itu adalah profesi yang tidak mengikat. Betul. Jadi siapapun bisa selama sambil kuliah, sambil ada kerjaan lain, karena kan ada pemasukan income juga buat mereka. Karena tur itu paling berapa sih, 3 hari apa 4 hari paling banyak, paling lama. Kemudian apalagi yang udah diajak jalan. Tapi tantangannya adalah guide itu adalah ujung tombak. Jadi memang teman-teman guide kita usahakan untuk betul-betul memahami kembali budaya-budaya, sejarah. Tetap profesional. Iya, jangan asal bunyi lah istilahnya. Jadi harus belajar lagi ke para senior-senior, kemudian ke ahli-ahli sejarah. Jangan sampai bawa ke Rotterdam, kemudian mereka juga sekedar ngarang yang ada di Wikipedia kan. Aduh, jangan sampai itu terjadi. Makanya mereka butuh ini betul detail betul ya. Ahli maksudnya detail betul ya. Salah satu harapan kita sih Pak ke depannya kita bisa juga
mendapatkan regenerasi yang memang betul-betul memahami. Karena kasihan juga senior-senior kita yang sudah tua terus masih harus melakukan Gak apa-apa, sudah tua lantang aja Bu Sani. Sudah tua. Di beberapa bahasa itu kita sangat kekurangan. Sebut saja misalnya ada musim high season, kemudian banyak tamu-tamu dari Belanda, dari Jerman, dari mana yang butuh beberapa guide. Tapi di Makassar kita ini kosong. Di Sulsel ini kita kosong. Maksudnya jadi kosong akhirnya dari kosong bahasa itu, dari si ahli guide bahasa itu. Sementara yang ada sudah gak apa-apa, ngomong aja udah tua. Enggak, bukan tuanya Pak. Mungkin dia sudah terjadwal dengan travel lain misalnya. Jadi istilahnya jumlahnya kurang lah. Jadi memang butuh generasi-generasi baru. Cuman itu tadi rata-rata regenerasi baru ini masih terhalang di bahasa. Kemudian itu tadi belum bisa sepaham senior-senior yang memang mereka sudah di luar kepala, yang hafalan sejarahnya. Kemudian ini karena seperti lancar air aja gitu. Betul. Karena guide itu bukan cuma sekedar ngomong yang asal-asal, nanti tiba-tiba ada guide-nya ada tamunya yang tahu kemudian searching ini kok beda ya sama yang ada informasinya. Itu jangan sampai kebablasan begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya bagi seorang Ibu Sani yang memang sehari-hari hidupnya sudah di situ di dunia pariwisata. Bagaimana melihat Sulawesi Selatan nanti ke depannya pariwisata ini? Harapannya mau seperti apa? Harapannya sih itu tadi Pak. Mungkin kalau dari segi kalau di hotel kan memang regenerasi itu pasti terjadi karena memang tidak bisa dihindari. Mereka itu pasti setiap event mereka melakukan rekrutmen dan akhirnya teman-teman anak-anak muda itu pasti selalu banyak yang masuk dan bekerja di hotel. Jadi oke lah, hotel aman, restoran pun begitu, F&B pun begitu, chef-chef itu sudah mulai banyak dari anak-anak muda. Kemudian di travel juga sekarang rata-rata banyak anak-anak muda juga yang buka bisnis travel sendiri. Nah yang masih susah tadi ini guide itu. Guide itu selain yang karena memang rata-rata kesusahan di bahasa, itu tadi ada lagi orang yang bisa berbahasa tapi pemahaman budaya dan sejarahnya juga yang kurang, dan kita tidak bisa langsung siapapun yang bisa berbahasa Belanda misalnya langsung kita terima. Belum tentu, tidak izin untuk mereka tidak bisa langsung diberikan langsung turun sementara mereka tidak memahami. Jangan sampai mereka menceritakan hal-hal yang tidak sesuai. Nah itu malah bisa merusak Sulawesi Selatan secara keseluruhan hanya karena salah tafsir misalnya. Jadi memang butuh pelatihan beberapa kali, kemudian pembimbingan, kemudian ketika mereka betul-betul sudah siap, nah akhirnya mereka bisa diberikan izin untuk jalan. Karena jujur si pemandu ini adalah ujung tombak yang akan secara langsung juga mempromosikan hotelnya, mempromosikan travel kembali, kemudian mempromosikan daerah secara keseluruhan. Oke deh. Aduh, hari ini kita belajar lagi sesuatu yang sangat istimewa, menambah lagi pengetahuan kita tentang dunia pariwisata. Ternyata tidak sesederhana yang kita lihat dari luar ya. Harus betul-betul dipersiapkan dengan baik, sedetail mungkin supaya semuanya aman terkendali. Ibu Sani dan teman-teman di ALI, aku doakan semoga tetap semangat ya. Amin. Tetap berjuang terus ya. Semoga Tuhan melancarkan semuanya. Amin. Karena biar bagaimanapun Sulawesi Selatan ini adalah hidup kita, kebanggaan kita, harus kita jaga dan kita hormati. Nanti kapan-kapan kalau ada cerita-cerita terbaru boleh gabung lagi di sini ya. Dengan senang hati. Saya Richard Ferdinand dan Ibu Sani, kita pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
makelon di pangainku. Kamana jai pakelon kaya sarangai lumu sadana malah curi namanau aloha radio asa pratoni makelon mana sakrana jabawan rapang batang kalena ukaran nuang hanya mengasal kamana jai pakelon kaya sarakungan lumu sarana tamala curi adinku manau aloha radio asa pratoni kuat malai baraniaki makelon mana sakrana jabawan pambatan kalena kukaran nuang hanya mengasal Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya suku Padoe. Suku asli Kabupaten Luwu Timur adalah suku Padoe. Mereka menyebar dari daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Pakatan, Wasuponda, Wawondula, Tabarano, Lioka, Togo, Balambano, Sorowako, Landangi, Matompi, Timampu, Kareba dan lain-lain. Suku Padoe ini telah mendiami daerah pegunungan dan lembah sejak 1400 Masehi, ya, di mana suku Padoe memiliki adat-adat istiadat, aturan adat, bahasa, bahkan pola kepemimpinan yang masih eksis hingga saat ini. Pada era pemberontakan DITI Kahar Musakar di Sulawesi Selatan, banyak orang Padoe lari meninggalkan tanah nenek moyang mereka ke arah Sulawesi Tengah seperti Beteleme, Poso, Taliwan, Parigi, Sulawesi Tenggara dan lain-lain. Hal ini menyebabkan sebagian suku Padoe tersebar dan berdiam di wilayah Sulawesi Tengah hingga kini. Demikian kabar Ratna Pro 4.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia,